Kisah Perang Khaybar. Bab 1. Latar belakang Perang Khaybar. Khaybar adalah sebuah wilayah subur yang terletak di utara Madinah. Daerah ini terkenal dengan kebun kurma yang luas, sumber air yang melimpah, serta benteng-benteng tinggi yang sangat kuat. Karena kekayaan dan pertahanannya, Khaybar menjadi salah satu pusat kekuatan Yahudi terbesar di Jazirah Arab pada masa itu. Sebagian tokoh Yahudi Khaybar sebelumnya tinggal di Madinah, khususnya dari Bani Nadir. Mereka diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian dan berusaha mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menetap di Khaybar, tokoh-tokoh ini tidak tinggal diam. Mereka terus menyusun rencana untuk melemahkan dan menghancurkan kaum muslimin. Dari Khaybar inilah mereka menghasut Quraisy Mekah dan kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah, menjadi penggerak utama dalam Perang Ahzab atau Perang Khandaq, menyebarkan permusuhan dan ketakutan terhadap Islam. Akibatnya, Khaybar berubah menjadi pusat ancaman besar bagi keselamatan kaum muslimin di Madinah. Selama Khaybar masih kuat, Madinah tidak akan pernah benar-benar aman. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun 7 Hijriah, kondisi politik berubah. Kaum muslimin tidak lagi terancam dari Quraisy Mekah untuk sementara waktu. Kesempatan ini dimanfaatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi ancaman yang lebih dekat dan berbahaya, yaitu Khaybar. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah balas dendam atau perampasan harta, melainkan menghentikan pengkhianatan dan permusuhan yang terus berulang, mengamankan Madinah dari serangan mendadak, menegakkan keadilan dan perdamaian di wilayah sekitar. Dengan latar belakang inilah, pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mempersiapkan pasukan menuju Khaybar. Perang ini menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan kaum muslimin dan memperkuat kedudukan Islam di Jazirah Arab. Bab 2. Keberangkatan kaum muslimin menuju Khaybar. Setelah perjanjian Hudaybiyah disepakati, keadaan di sekitar Madinah menjadi lebih tenang. Kaum Quraisy tidak lagi menyerang, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memusatkan perhatian pada ancaman dari Khaybar. Dengan penuh pertimbangan dan perencanaan, beliau memutuskan untuk berangkat menuju Khaybar bersama kaum muslimin. Pada awal tahun 7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah dengan membawa sekitar 1.400 hingga 1.600 orang pasukan muslim. Yang ikut berangkat adalah kaum muslimin yang setia dan taat, terutama mereka yang sebelumnya ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang yang berharap harta rampasan tanpa kesungguhan iman tidak diizinkan ikut. Keberangkatan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan tujuan perjalanan agar musuh tidak sempat mempersiapkan diri. Pasukan muslim berjalan dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah, meskipun mereka sadar bahwa Khaybar memiliki benteng-benteng yang sangat kuat dan musuh yang terlatih. Dalam perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menanamkan semangat dan keimanan kepada para sahabat. Beliau mengingatkan bahwa tujuan mereka bukan sekadar berperang, melainkan menegakkan kebenaran dan menghilangkan ancaman bagi Madinah. Kaum muslimin pun berjalan dengan hati yang mantap, percaya bahwa pertolongan Allah akan datang bagi orang-orang yang sabar dan taat. Ketika pasukan muslim mendekati Khaybar pada waktu subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan berdoa. Beliau memohon agar Allah melindungi kaum muslimin dari keburukan musuh dan memberikan kemenangan yang diridhoinya. Saat itu, penduduk Khaybar belum menyadari sepenuhnya bahwa pasukan Islam telah berada sangat dekat. Dengan kesiapan iman, persatuan barisan dan kepemimpinan Rasulullah, kaum muslimin pun bersiap menghadapi hari-hari berat yang akan menentukan masa depan keamanan Madinah. Keberangkatan ini menjadi awal dari peristiwa besar yang kelak mengubah keadaan di Jazirah Arab. Bab 3. Benteng-benteng Khaybar. Khaybar bukanlah wilayah yang mudah ditaklukkan. Daerah ini terkenal karena memiliki benteng-benteng yang sangat kokoh, dibangun dari batu besar dan terletak di posisi strategis. Benteng-benteng tersebut berdiri di atas perbukitan, dikelilingi kebun kurma dan ladang luas, sehingga sulit didekati oleh musuh.
Benteng-benteng Khaybar terbagi dalam beberapa kelompok utama. Di antaranya yang paling terkenal adalah Benteng Naim. Benteng ini menjadi salah satu pertahanan awal Khaybar. Dari sinilah penduduk Khaybar sering melancarkan serangan panah kepada pasukan Muslim. Benteng ini dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap dan penuh kewaspadaan. Benteng As-Sa'ab bin Mu'az. Benteng ini dikenal sebagai salah satu yang terkuat dan paling sulit ditembus. Persediaan makanan dan senjata disimpan di sini. Karena kekuatannya, kaum Yahudi Khaybar sangat percaya diri bahwa benteng ini tidak akan jatuh. Benteng Qomus. Benteng ini dihuni oleh keluarga pemimpin-pemimpin utama Khaybar. Temboknya tinggi dan penjagaannya sangat ketat. Disinilah banyak tokoh penting berlindung. Benteng Al-Watih dan As-Sulalim. Kedua benteng ini saling berdekatan dan saling melindungi. Letaknya membuat pasukan Muslim harus sangat berhati-hati dalam mendekat karena hujan panah dapat datang dari dua arah. Setiap benteng memiliki pintu besi yang kuat, menara pengawas, persenjataan lengkap seperti panah, tombak, dan pedang, gudang makanan yang cukup untuk bertahan lama. Penduduk Khaybar merasa aman di balik benteng-benteng ini. Mereka yakin bahwa kaum muslimin tidak akan mampu menembus pertahanan tersebut. Namun mereka tidak menyadari bahwa kekuatan iman, kesabaran, dan pertolongan Allah jauh lebih kuat daripada tembok setebal apapun. Dengan benteng-benteng ini, Khaybar siap menghadapi pengepungan panjang. Sementara itu, kaum muslimin bersiap menghadapi ujian besar yang akan menguji keberanian dan keteguhan iman mereka. Bab 4. Pertempuran awal dan ujian bagi pasukan muslim. Setelah kaum muslimin tiba di Khaybar dan melihat langsung benteng-benteng yang tinggi dan kokoh, mereka menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Penduduk Khaybar telah bersiap dengan senjata lengkap dan posisi yang menguntungkan. Dari atas benteng, hujan panah terus diarahkan kepada pasukan muslim yang mendekat. Pada hari-hari pertama, pertempuran berlangsung sangat berat. Kaum muslimin mencoba mendekati benteng demi benteng, namun pertahanan musuh begitu kuat. Setiap kali pasukan muslim maju, mereka disambut lemparan batu dan anak panah dari atas tembok. Beberapa sahabat gugur, sementara yang lain terluka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi dengan penuh kesabaran. Beliau tidak terburu-buru memerintahkan serangan besar, melainkan mengepung benteng dan memutus jalur bantuan musuh. Namun ujian tetap terasa berat. Beberapa kali, pasukan muslim dipimpin oleh sahabat-sahabat utama untuk menyerang benteng, tetapi belum berhasil menembus pertahanan Khaybar. Keadaan ini menjadi ujian iman dan keteguhan hati bagi kaum muslimin. Mereka menghadapi musuh yang tampak sangat kuat, sementara kemenangan belum terlihat. Meski demikian, mereka tidak putus asa. Mereka terus sholat, berdoa, dan memohon pertolongan Allah. Pada suatu malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar yang membangkitkan harapan. Beliau bersabda, "Sungguh, besok aku akan memberikan panji perang kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Melalui tangannya, Allah akan memberikan kemenangan." Mendengar sabda ini, para sahabat merasa sangat bersemangat. Setiap orang berharap menjadi orang yang dimaksud bukan karena kedudukan, tetapi karena ingin mendapatkan cinta Allah dan Rasul-Nya. Malam itu, kaum muslimin beristirahat dengan hati penuh harapan. Ujian belum selesai, tetapi janji pertolongan Allah telah menguatkan langkah mereka. Fajar esok hari akan menjadi awal perubahan besar dalam Perang Khaybar. Bab 5. Ali bin Abi Thalib dan kemenangan besar. Pagi hari setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, para sahabat berkumpul dengan penuh harap. Masing-masing menantikan siapa yang akan menerima panji perang. Saat itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak berada di tengah mereka karena ia sedang menderita sakit mata yang cukup parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Ali?" Para sahabat menjawab bahwa Ali sedang sakit mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta agar Ali dipanggil menghadap. Ketika Ali datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Dengan izin Allah,
sakit mata Ali sembuh seketika, seakan-akan ia tidak pernah sakit sebelumnya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji perang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali agar mengajak musuh kepada Islam terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa berperang, bertindak dengan adil dan penuh tanggung jawab. Ali pun maju memimpin pasukan menuju salah satu benteng terkuat Khaybar. Dari dalam benteng, keluarlah Marhab, seorang pendekar Khaybar yang terkenal kuat dan ditakuti. Ia menantang duel dengan penuh kesombongan. Ali radhiyallahu anhu menghadapi Marhab dengan keberanian dan keimanan yang teguh. Dalam duel sengit itu, Ali berhasil mengalahkan Marhab sehingga semangat pasukan Khaybar mulai runtuh. Melihat pemimpin mereka tumbang, pertahanan musuh menjadi goyah. Dengan kepemimpinan Ali, kaum muslimin menyerang dengan teratur dan penuh keberanian. Benteng demi benteng mulai jatuh ke tangan kaum muslimin. Dikisahkan pula bahwa Ali menggunakan pintu benteng sebagai perisai, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemenangan besar ini bukan semata karena kekuatan fisik, melainkan karena keimanan yang kokoh, ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertolongan Allah yang nyata. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam perang Khaybar. Setelah jatuhnya benteng-benteng utama, perlawanan musuh semakin melemah dan kemenangan kaum muslimin pun semakin dekat. Bab 6. Akhir perang dan perjanjian damai. Setelah benteng-benteng utama Khaybar jatuh satu persatu dan kekuatan mereka melemah, penduduk Khaybar menyadari bahwa mereka tidak lagi mampu melanjutkan perlawanan. Persediaan makanan menipis, semangat tempur menurun, dan para pemimpin mereka telah banyak yang kalah. Akhirnya, mereka memilih jalan damai daripada kehancuran total. Para pemuka Khaybar datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perjanjian. Mereka berharap masih dapat hidup dan bekerja di tanah Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun berada di pihak yang menang, tidak bersikap kejam atau sewenang-wenang. Beliau mendengarkan permohonan mereka dengan penuh kebijaksanaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyetujui perjanjian damai dengan beberapa ketentuan penting, di antaranya penduduk Khaybar diizinkan tetap tinggal di wilayah mereka. Mereka diperbolehkan mengelola kebun dan ladang seperti biasa. Hasil panen dibagi dua antara penduduk Khaybar dan kaum muslimin. Mereka wajib bersikap jujur dan tidak berkhianat. Perjanjian ini menunjukkan keadilan dan kelembutan Islam. Kaum muslimin tidak mengusir seluruh penduduk Khaybar meskipun memiliki kekuatan untuk melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan yang menjaga kehidupan dan stabilitas masyarakat. Dengan berakhirnya pertempuran, Khaybar resmi berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ancaman besar terhadap Madinah pun lenyap. Kaum muslimin kembali ke Madinah dengan hati penuh syukur atas pertolongan Allah dan kepemimpinan Rasulullah yang penuh hikmah. Akhir perang Khaybar bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang kemenangan akhlak dan keadilan. Perjanjian damai ini menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan kasih sayang bahkan kepada pihak yang pernah memusuhi. Bab 7. Dampak dan hikmah Perang Khaybar. Perang Khaybar yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin membawa dampak besar bagi kehidupan umat Islam dan keadaan Jazirah Arab secara keseluruhan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan di medan perang, tetapi juga kemenangan dalam menjaga keamanan, keadilan, dan persatuan. Dampak Perang Khaybar. Keamanan Madinah terjamin. Dengan jatuhnya Khaybar, pusat ancaman terhadap Madinah berhasil dihilangkan. Kaum muslimin tidak lagi khawatir akan serangan mendadak atau pengkhianatan dari wilayah utara. Kedudukan Islam semakin kuat. Kemenangan ini membuat kabilah-kabilah Arab semakin menghormati dan segan terhadap kaum muslimin. Islam mulai dipandang sebagai kekuatan yang adil dan terorganisir. Kesejahteraan kaum muslimin meningkat. Hasil perjanjian damai berupa pembagian hasil pertanian Khaybar membantu memperbaiki kondisi ekonomi kaum muslimin, terutama bagi para sahabat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan. Tegaknya keadilan dan ketertiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kemenangan tidak harus diikuti dengan kezaliman.
Penduduk Khaybar tetap diberi hak hidup dan bekerja selama mereka mematuhi perjanjian. Hikmah dan pelajaran dari Perang Khaybar. Kemenangan datang dari iman dan kesabaran. Benteng yang kokoh dan musuh yang kuat tidak mampu mengalahkan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan bersabar dalam perjuangan. Kepemimpinan yang bijaksana membawa kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan strategi, doa, dan akhlak mulia. Beliau tidak gegabah, tetapi selalu mengutamakan keadilan dan keselamatan umat. Keberanian harus disertai ketaatan. Keteladanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa keberanian sejati lahir dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam mengajarkan perdamaian bukan kekejaman. Perjanjian damai Khaybar membuktikan bahwa Islam tidak memerangi untuk menghancurkan, tetapi untuk menghentikan kezaliman dan menegakkan keadilan. Perang Khaybar menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam sepanjang zaman, bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada senjata, tetapi pada iman, akhlak, dan kebijaksanaan. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap kemenangan harus digunakan untuk membawa kebaikan dan kedamaian. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.